Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Pendidikan. Di sini kami akan mengangkat isu tentang persaingan alumni dalam mendapatkan pekerjaan. Perkenalkan, saya Nadian Ananda Kinanti. Saya Citra Astubaki. Saya Rizka Rismawati. Saya Sri Astuti Anggrani Winingsih. Selamat menonton. Pelamar kerja memadati pabrik di Jati Uwu. Ribuan pencari kerja ini yang melamar satu pabrik sepatu di Purwakarta. Cakra membagikan jawaban kepada lamaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu gambaran tentang bagaimana persaingan alumni dalam dunia kerja, statistik sederhana tentang jumlah lulusan baru, serta kesulitan yang dihadapi dan bagaimana persaingan tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, statistik jumlah lulusan baru di sini terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu adalah pada kategori umum. Di sini terdapat sekitar 1,5 juta manusia lulusan perguruan tinggi yang memasuki pasar kerja di Indonesia. Dan dapat kita bayangkan bahwa 1,5 juta itu bukan jumlah yang sedikit, melainkan sudah memasuki jumlah besar, di mana pada tahun tersebut banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Statistik jumlah lulusan baru pada kategori yang kedua yaitu pada pertumbuhan angkatan kerja, di mana riset terakhir pada Februari tahun 2022 mengatakan bahwa jumlah peningkatan angkatan kerja di sini mencapai 4,2 juta jiwa. Dan di sini bahwa jumlah tersebut meningkat semakin banyak. Salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan drastis dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019, 2020, mungkin dan 2021 Indonesia masih terjangkit pada COVID pandemi, sehingga banyak pekerja yang di PHK atau bahkan lulusan baru pun susah untuk mencari pekerjaan. Nah, pada tahun 2022 sudah mulai berjalan normal seperti mestinya. Jadi banyak orang yang entah mungkin lulusan baru atau para pekerja yang telah di PHK dari tahun-tahun sebelumnya mulai mencari pekerjaan baru karena sudah mulai aktif beroperasi, sehingga pada tahun 2022 peningkatan angkatan kerja bertambah berkali-kali lipat pada tahun sebelumnya, yaitu sampai mencapai angka 4,2 juta jiwa pencari pelamar pekerjaan pada tahun tersebut. Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh alumni dalam dunia kerja yaitu yang pertama, minimnya pengalaman kerja, di mana di sini banyak instansi yang mensyaratkan bahwa dia harus memiliki pengalaman kerja minimal 1-2 tahun pengalaman kerja dalam posisi junior, sehingga persyaratan ini menyulitkan bagi mereka lulusan baru untuk memasuki lowongan kerja tersebut, karena pada posisi tersebut dia belum memiliki pengalaman kerja apapun, sehingga posisi tersebut akan bisa diisi oleh para alumni yang telah memiliki pengalaman kerja, sehingga para lulusan baru sulit untuk mendapatkan posisi kerja tersebut. Kesulitan yang dihadapi bagi para alumni yaitu yang kedua, adanya keterampilan yang tidak sesuai. Nah, adanya kesenjangan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi di sini menyebabkan banyak lulusan yang tidak siap untuk menghadapi tuntutan kerja tersebut. Nah, tantangan yang dihadapi oleh para alumni yang ketiga yaitu ada persaingan yang ketat. Nah, di sini terdapat beberapa pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang dibanjiri banyak peminat, sehingga menciptakan persaingan yang semakin sengit. Nah, hal ini disebabkan oleh banyaknya lulusan di setiap tahunnya, namun terbatasnya pada lapangan kerja yang disediakan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa hampir terdapat 1,5 juta jiwa pada setiap tahunnya yang melamar pekerjaan, namun dapat kita lihat bahwa di Indonesia ini terdapat sangat minim sekali lowongan pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan persaingan. Yang pertama yaitu tekanan industri modern. Nah, di sini teknologi telah menciptakan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan standar karyawan yang dibutuhkan. Nah, sehingga di sini banyak perusahaan yang akan lebih memilih karyawan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti memiliki kemampuan spesifik yaitu dalam berbahasa Inggris dan pengalaman kerja yang lebih luas.
Yang kedua yaitu evolusi lapangan kerja. Nah, pertumbuhan ekonomi dan persaingan global mempengaruhi persaingan di dunia kerja. Nah, di sini perusahaan harus bersaing dengan perusahaan dari negara lain yang menawarkan produksi yang lebih murah dan karyawan yang lebih terampil. Persaingan alumni dalam mendapatkan pekerjaan itu dibagi menjadi dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu kualitas SDM. Jadi, persaingan yang ketat itu mendorong alumni untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, jadi menghasilkan tenaga kerja yang nantinya itu lebih kompetitif dan berkualitas. Selanjutnya ada peningkatan networking. Jadi alumni yang aktif membangun jaringan profesional itu cenderung lebih mudah dalam menemukan peluang kerja. Jadi ini mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi di antara mereka. Selanjutnya ada inovasi dan kreativitas. Nah, persaingan yang mendorong alumni untuk bisa berinovasi dan mencari cara baru untuk bisa menonjol dari pesaing-pesaing yang lainnya, baik dalam pencarian kerja maupun dalam bidang pekerjaan yang mereka pilih. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari persaingan alumni ini. Nah, yang pertama itu ada tekanan mental. Jadi, persaingan yang intens ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan, terutama bagi mereka yang merasa tidak cukup kemampuannya dan tidak memenuhi standar atau yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ada juga dampak pada gaji. Jadi dengan banyaknya pelamar yang melamar di posisi yang sama di suatu perusahaan, perusahaan mungkin merasa tidak perlu menawarkan gaji yang tinggi-tinggi. Nah, itu bisa mempengaruhi kesejahteraan finansial para alumni. Selanjutnya ada perubahan dalam pendidikan. Institusi pendidikan mungkin perlu menyesuaikan kurikulum mereka agar lulusan itu lebih siap menghadapi pasar kerja yang kompetitif. Nah, namun perubahan ini mungkin tidak selaras dengan kebutuhan dan minat para alumni. Hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Baik, di sini saya akan membahas tentang persiapan personal branding. Sebagian besar dari kita pasti sudah pernah mendengar istilah personal branding. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar istilah personal branding? Tapi sebelum itu, harus kita garis bawahi bahwa personal branding itu bukan hanya diperuntukkan bagi seorang pebisnis saja, tetapi individual biasa pun itu harus bisa membangun branding untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya apa sih personal branding itu? Personal branding adalah seni membentuk perspektif orang lain terhadap diri kita. Loh, tapi kan perspektif orang lain itu di luar dari kontrol kita kan ya? Ya, jadi kita nggak bisa mengatur perspektif orang lain, tetapi kita bisa mengarahkan perspektif orang lain terhadap kita. Selanjutnya ada 2 definisi tentang personal branding. Definisi yang pertama dari Caroline Castrillon, founder dari Corporate Escape Artists, yang mendefinisikan bahwa personal branding itu sebagai an unique combination of skill and experience that make you who you are. Yang bisa kita artikan bahwa personal branding itu adalah sebuah kombinasi yang unik dari keterampilan dan pengalaman yang kita miliki untuk membentuk siapa diri kita. Nah, ini membantu kita untuk memberitahu kepada orang lain tentang siapa kita sebenarnya, serta kemampuan apa yang kita miliki. Definisi yang kedua yaitu dari Sergei Gorbatov dan koleganya dari University Amsterdam, yang menyatakan bahwa proses strategi untuk meng-create atau menciptakan, memposisikan, dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita yang dibangun dari kombinasi keterampilan tertentu. Nah, mereka juga menekankan bahwa kita itu harus menunjukkan keterampilan yang kita miliki di depan para audiens atau orang lain.
Oke, kemudian banyak orang yang mempertanyakan kenapa personal branding itu perlu untuk setiap individu, penting untuk setiap orang gitu ya. Nah, yang pertama itu ada trust atau kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan nggak bisa didapat dari 1 atau 2 hari. Jadi kita itu butuh waktu. Terus juga dari kepercayaan itu harus ada pembuktian gimana caranya orang percaya sama kita gitu. Terus juga ada konsisten dan dipertahankan. Nah, dengan teman-teman memulai untuk membranding diri teman-teman semua secara signifikan, maka trust itu akan muncul sebagai buah konsisten dari apa yang teman-teman lakuin. Kita bakalan bisa dapat kesempatan, bukan hanya kesempatan kecil aja, tapi kesempatan yang lebih besar. Bahkan bukan nggak mungkin kita itu justru menciptakan kesempatan itu sendiri. Nah, alasan kedua kenapa personal branding itu penting, karena kesempatan itu lebih senang datang kepada orang yang siap dan terlihat lebih siap. Itu berkaitan sama alasan yang pertama tadi. Lalu, gimana caranya membangun personal branding? Cara membangun personal branding yang baik, yang pertama itu identitas. Maksudnya, itu kita harus cari tahu dulu siapa diri kita sebenarnya. Kelebihan dan keunikan apa yang kita miliki. Setelah kita berhasil menemukan kelebihan dan keunikan yang ada pada diri kita perlu menentukan tujuan apa yang hendak kita capai. Setelah kita menentukan tujuan kita harus konsisten dalam menjalankan tujuan kita. Kita harus konsisten dalam menunjukkan citra diri apa yang akan kita bangun, gitu ya. Selanjutnya memperluas relasi. Nah, relasi ini nih penting banget guys, karena mempunyai banyak relasi itu akan membantu kita menemukan hal-hal baru dan insight yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Yang terakhir ada pengembangan jaringan di sosial media. Seseorang yang mengembangkan personal branding mereka pada sosial media profesional itu jauh lebih efektif daripada orang yang tanpa profil profesional. Mengapa demikian? Orang yang sudah memiliki profil profesional itu pastinya lebih dikenal oleh orang banyak, kemudian memiliki relasi yang lebih daripada orang yang mungkin tanpa profil profesional itu. Nah, untuk orang-orang yang memang belum memiliki profil profesional, dapat mengembangkan personal branding mereka dan memanfaatkan platform media sosial. Misalnya pada Instagram atau TikTok atau apapun itu, dengan cara membuat konten yang sesuai dengan menunjukkan kreativitas dan kemampuan kita melalui media sosial. Misalnya kita punya skill sebagai public speaker, maka kita akan membuat konten tentang public speaker itu sendiri. Personal branding pada media sosial itu bisa membuat kita lebih dikenal oleh orang lain, sehingga nantinya akan mempengaruhi CV ketika kita akan melamar pekerjaan. Membangun personal branding memang sangat penting, sebab itu akan membantu kita menentukan masa depan kita. Jadi orang itu pasti, perekrut itu akan melihat dari, selain dari CV, dia akan melihat dari personal branding kita. Oke, kita masih bicara tentang persaingan alumni dalam mencari pekerjaan. Di mana adanya persaingan itu, artinya kita bersaing akan keterampilan kita dengan orang lain. Karena perusahaan itu bukan hanya meminta ijazahnya kita aja, tapi perusahaan juga ingin mencari orang yang punya keterampilan yang mumpuni untuk perusahaan mereka tentunya. Jadi di sini saya punya 2 keterampilan, yaitu hard skill dan soft skill, yang akan saya jelaskan agar kalian itu bisa bersaing dengan bagus, kalian bisa lebih tinggi daripada pesaing yang lainnya dalam pekerjaan. Oke, yang pertama itu ada teknologi dan data. Di dunia yang udah digital ini, kita itu harus ngerti dan paham akan teknologi dan data. Karena semua perusahaan, sebagian besar perusahaan di dunia ini sudah memakai yang namanya digital. Nah, setidaknya kalian sebagai mahasiswa atau siswa
di Indonesia itu harus paham teknologi dasar dari suatu internet. Jadi misal yang paling basic itu Excel. Nah, kalian itu harus paham dasar-dasar Excel supaya jika perusahaan itu bertanya atau menguji kalian, itu kalian bisa dan kalian bisa unggul dari pesaing-pesaing lainnya. Nah, yang kedua itu ada desain. Sebagian besar bisnis di dunia itu punya desainnya. Kita bisa buat pamflet, kita di web itu bisa buat tema, di konten kreator buat tema, itu menggunakan desain yang sedemikian rupa kita buat sehingga bisa menarik orang yang beli gitu. Nah, selanjutnya ada keuangan dan akuntansi. Mungkin tidak semua orang, tidak semua jurusan itu belajar tentang keuangan atau akuntansi. Namun setidaknya kita sebagai pesaing di dunia kerja itu harus paham tentang tata cara mengelola keuangan atau tata cara akuntansi dasar sehingga kita tidak terlalu jauh dalam persaingan di dunia kerja tersebut. Oke, selanjutnya itu ada bahasa asing. In a globalized job market, fluency in a second language is a major advantage. It opens door to international opportunities, allow you to connect with a wider range of clients and colleagues, and demonstrate your adaptability and willingness to learn, whether it's Spanish, English, French, Mandarin, or another language. Mastering it give you a competitive edge. Nah, itu adalah beberapa hard skill yang harus kalian punya dalam mencari pekerjaan supaya kalian itu bisa bersaing dalam dunia pekerjaan tersebut. Namun, bukan cuma hard skill yang harus kalian punya. Kita harus punya soft skill juga. Oke, kita punya yang pertama ini komunikasi. Punya kemampuan komunikasi yang baik itu penting banget di dunia saat ini. Kalian bisa pandai berbicara, kalian pandai menulis, kalian jadi pandai menyampaikan ide-ide kalian tentang pendapat, tentang suatu masalah, penyelesaian masalah di suatu perusahaan itu dengan jelas dan mudah dipahami. Itu salah satu hal yang paling dibutuhkan di perusahaan. Selanjutnya kerja tim. Di dunia kerja itu kamu gak kerja sendirian, kamu kerja dalam sebuah tim. Jadi kamu itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain supaya bisa mencapai tujuan yang sama juga. Selanjutnya ada kepemimpinan, leadership. Jadi meskipun kamu itu bukan pemimpin yang formal, kemampuan memimpin diri kamu sendiri itu penting banget dalam dunia pekerjaan supaya bisa memotivasi diri kamu dan orang lain. Tuh. Selanjutnya itu ada pemecahan masalah, di mana kamu itu harus berpikir kritis dalam sebuah masalah yang dihadapi di suatu perusahaan supaya kamu bisa menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Dan selanjutnya itu ada adaptasi. Di soft skill itu adaptasi itu penting supaya kalian itu bisa change dari dunia perkuliahan ke dunia kerja itu tanpa merasa keberatan gitu. Jadi kalian bisa beradaptasi dengan mudah, mempelajari hal baru dengan mudah, dan bisa menerima keadaan di lapangan pekerjaan tersebut. Tips cara kalian bisa belajar soft skill dan hard skill ini, itu yang pertama dengan kursus online. Banyak sekali platform online yang memberikan layanan tentang keterampilan ini, skill ini, mulai dari teknologi, desain, bahasa asing, keuangan, dan sampai komunikasi di soft skill tadi. Nah, selanjutnya ada praktik langsung. Jadi teori aja itu nggak cukup, kita harus bisa mempraktikannya langsung kepada halayak ramai atau di perusahaan nanti. Nah, atau jika kita sudah semester akhir, itu kita bisa magang. Nah, di magang itu kita bisa mendapatkan keterampilan yang mumpuni gitu, keterampilan yang bisa kita kantongi untuk
masuk ke dunia pekerjaan yang realnya nanti dalam persaingannya gitu. Jadi jangan berhenti untuk ngembangin skill kalian, karena di dunia kerja itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya itu yaitu persaingan alumni. Penolakan dalam proses mencari pekerjaan adalah hal yang umum terjadi, terlepas dari latar belakang pendidikan atau kurangnya pengalaman. Seringkali persaingan yang ketat, ketidakcocokan antara pelamar dan kebutuhan perusahaan, atau kriteria lain yang sangat spesifik membuat lamaran tidak diterima. Namun, penolakan ini tidak mencerminkan kemampuan atau potensi Anda, melainkan sekedar langkah kecil dalam menemukan pekerjaan yang tepat. Nah, berikut ini ada cara atau strategi untuk menghadapi penolakan saat melamar pekerjaan. Yang pertama yaitu dengan terima penolakan dengan lapang dada. Ingat bahwa penolakan adalah bagian dari perjalanan. Banyak orang sukses pun mengalami penolakan terlebih dahulu sebelum mereka dapat mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu evaluasi diri dan lamaran. Tinjau ulang CV dan surat lamaran. Cek kembali apakah ada hal yang bisa diperbaiki seperti format CV, relevansi informasi, atau cara Anda menyoroti keahlian dan pengalaman. Dan bisa juga meminta feedback jika memungkinkan, minta umpan balik dari perekrut untuk memahami apa yang bisa diperbaiki. Nah, ini akan membantu Anda lebih baik di kesempatan berikutnya. Dan juga bisa dengan mengupgrade keterampilan. Jika merasa ada keterampilan yang kurang, pertimbangkan untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang bisa meningkatkan peluang Anda diterima di pekerjaan berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat target yang realistis dan terukur. Dengan cara tetapkan target harian atau mingguan. Misalnya, targetkan untuk melamar sejumlah pekerjaan dalam seminggu atau menghadiri webinar atau job fair tertentu. Ini membantu menjaga fokus tanpa merasa kewalahan. Kemudian dapat dengan fokus pada proses bukan hasil. Daripada hanya fokus pada prosesnya, fokus kayak mikir diterima nggak ya gitu. Mending kita itu mengapresiasi setiap usaha yang telah kita lakukan, seperti lamaran yang berhasil kita kirim, wawancara yang telah kita jalani, atau koneksi yang telah terbangun. Kemudian yang keempat itu ada jaga kesehatan mental dan fisik. Nah, ini penting banget nih. Nah, ini nih bisa kita lakuin dengan cara rutin beristirahat. Jangan terlalu keras ke diri sendiri. Beri waktu untuk istirahat agar nggak ngerasa kebakar nih. Terus, bisa juga dilakukan dengan aktivitas fisik. Seperti olahraga rutin itu dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Nah, dan yang terpenting itu dukungan sosial. Jangan ragu untuk bercerita kepada teman, keluarga, atau bergabung dengan kelompok dukungan pencari kerja. Mereka ini bisa memberikan perspektif yang lebih positif. Dan yang kelima, gunakan penolakan itu sebagai pembelajaran. Dengan cara refleksi diri, setiap penolakan itu memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Catat setiap wawancara atau proses lamaran yang dilakukan dan refleksikan apa yang dapat dilakukan lebih baik ke depannya. Dan juga dengan menciptakan mindset pertumbuhan. Alih-alih berpikir bahwa kemampuan kita itu terbatas gitu, jangan mikir gitu. Nah, yakin aja bahwa dengan usaha dan pembelajaran itu kita itu bisa terus berkembang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu perluas jaringan dan peluang. Networking, jangan hanya bergantung pada lamaran online. Perluas jaringan melalui LinkedIn atau acara karir atau pertemuan dengan orang-orang di industri yang Anda minati. Dan juga dengan relawan atau proyek sampingan.
Mengikuti kegiatan relawan atau proyek sampingan ini bisa membantu Anda membangun portofolio dan mendapatkan pengalaman baru sambil menunggu panggilan kerja. Kemudian ada pesan motivasinya nih. Pesan motivasinya, penolakan adalah kesempatan untuk kembali lebih kuat dan memperbaiki diri dan mendekatkan Anda pada kesempatan yang lebih tepat. Nah, setiap penolakan bukanlah akhir, tapi justru merupakan batu loncatan yang menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetap fokus, berusaha, dan jangan pernah menyerah. Sekian, terima kasih.